Kembali lagi di Sinemisu bersama gue Tommy. Gua Disan. Kali ini kita bakal ngomongin satu series Netflix yang lagi gencar banget. Gencar banget diomongin di sosial media, baik di kancah sosial media lokal maupun internasional. Buset. Nama seriesnya adalah Jadi kita mau bahas series Alice in Borderland ya. Masih belum lama ini lah, baru-baru banget rilis gitu ya. Seriesnya ini agak-agak post apokaliptik gitulah temanya. Jadi bagi kalian yang suka Maze Runner atau suka Hunger Games atau Battle Royale, ini tuh temanya agak mendekati meskipun memang tidak seperti mereka, konsepnya beda lagi gitu. Iya. Jadi tentang apa sih, San? Jadi ceritanya nih ya, series ini tuh kisah utamanya dimulai dari 3 orang sahabat dekat nih. Jadi ada namanya nih, ada Arisu, Karube, sama Chota. Jadi mereka nih kalau kita lihat di awal diperkenalkan itu sebagai 3 orang yang punya personal life yang kurang ideal lah sebenarnya. Kurang ideal sebenarnya. Jadi selengean. Iya, jadi kayak yang satu tuh ada yang bermasalah sama keluarganya, kayak Arisu nih dipandang rendah lah sama keluarganya karena kayak orang nggak punya ambisi gitu, kerjanya ngegame mulu tiap hari. Hikikomori banget gitu. Iya, kalau si Karube ini ceritanya kayak mungkin di antara mereka bertiga tuh yang paling bad boy ini yang si Karube ini lah. Iya. Cuman dia tuh bini orang. kerja di suatu bar dan ternyata dia punya affair sama ceweknya orang yang punya barnya ya. Iya, dan sedangkan kalau si Chota ini tuh mungkin bisa dibilang mediocre salaryman lah dia. Mediocre salaryman, kerjaannya tiap hari dimintain uang mulu sama ibunya, tapi ibunya tuh kayak yang nih mabuk agama, buset. Iya gitu lah. Jadi mereka bertiga tuh backgroundnya kayak gitu. Terus sampai kemudian mereka bertiga tuh semacam masing-masing tuh kayak wishing to live a different life dari apa yang mereka sudah dari keseharian yang mereka jalani gitu. Mereka berharap andaikan gue bisa menjalani hidup yang beda nih dari apa yang gue jalanin saat ini gitu. Dan tiba-tiba hidup mengabulkan permintaan mereka. Iya, careful what you wish for tapi ini. Iya. Karena nggak tahu mereka gimana ceritanya, tiba-tiba tuh mereka nyangsang aja ke suatu tempat yang bisa dibilang sebagai alternate reality dari kota Tokyo yang tempat biasanya mereka hidup gitu. Yeah. Kayak tiba-tiba kok mereka nyasar di Tokyo sih, di Tokyo gitu. Cuman kok kayak nggak ada orang gitu. Terus entah gimana ceritanya mereka tuh menemukan fakta saat mereka masuk ke alternate reality itu mereka tuh nggak bisa hidup kalau mereka nggak ikutan games yang tersedia di berbagai belahan penjuru kota alternate reality Tokyo itu. Iya, jadi ibaratnya hidup mereka ini tergantung sama visa gitu loh. Iya. Jadi mereka tuh awal-awal masuk dikasih visa berapa hari. Kalau mereka mau memperbaharui visa itu jadi beberapa hari lagi ditambah gitu harinya, mereka harus ikutan sebuah game. Dan mereka harus menangin game itu gitu. Iya, karena kalau mereka tetap di sana tapi visa mereka habis, mereka bakal dihukum mati dengan serangan laser dari atas, gitu. Udah. Sebenarnya Alice in Borderland ini tuh waktu awal-awal gue nonton ya, maksudnya gue nggak tahu apa-apa sama sekali nih soal si Alice in Borderland nih. Kayak gue iseng aja login di Netflix, nyari-nyari lagi pengen cari tontonan yang ringan-ringan, kok tiba-tiba nongol nih ada nih Alice in Borderland nih. Gue lihat trailernya nih, sepertinya menarik ya, karena ya soft spot gue tuh ya tontonan-tontonan yang banyak kekerasannya gitu. Jadi kayak begitu melihat nih sepertinya lumayan gorish nih filmnya tuh, kayak ya lanjut lah kita, tahu-tahu kelar aja satu season. Buset. Gue juga nonton Alice in Borderland ini gara-gara si Disan tiba-tiba nanya, Tom, udah nonton belum Alice in Borderland? Ngobrolin yuk, taping yuk. Nah, gue belum nonton saat itu tapi udah tertarik karena ya ngerti sendiri algoritmanya Netflix itu mengarahkan gue ke Alice in Borderland di bannernya, dimana gue lihat di situ trailernya, wah menarik nih. Dan ternyata pas gue nonton memang ada sesuatu yang beda dan jujur gue suka banget gitu loh. Meskipun ya bukan tipe-tipe series yang harus dicerna subteks dan konteksnya lah gitu. Iya, betul. Pure escapism gitu loh. Jadi ya sama sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin Maze Runner juga itu kan pure escapism, ada konteks cuma dikit gitu loh. Cuma yang ini ya lo akan disuguhi oleh berbagai macam teka-teki yang bikin lo muter otak,
tapi kelakuan para tokohnya, protagonisnya di sini bakal bikin lo bergumam, wah pinter juga lo, kepikiran juga lo bisa kayak gitu. Iya. Gitu kan. Betul. Iya. Dan ya setelah nonton ini pun gue juga baru tahu abis kelar nonton si season 1-nya ini, gue coba cari-cari di Google, ya gue baru menemukan kalau ternyata ini series diadaptasi dari suatu manga. Yang mana manganya ini juga judulnya sama, Alice in Borderland. Itu. Dan season 1 ini tuh katanya baru mengcover tuh sampai chapter 30-an dari komik dari manganya ya. Jadi season 1 ini baru mencakup, tadi sih pas gua baca-baca lagi manganya, ini baru mencakup 32 chapter dari keseluruhan kayak 70 atau 80 chapter manganya gitu loh. Dan Alice in Borderland ini sendiri punya berbagai macam spin-off gitu loh. Ada yang Diamonds of King, ada yang Alice in Borderland Retry gitu, atau mungkin nanti di masa depan siapa tahu ada spin-off-nya juga. Alice ini udah capek main game, akhirnya dia keluar pakai RV jalan-jalan di sekitaran Amerika, Alice in Nomadland gitu. Buset, Alice in Nomadland. Gila. Ya, jadi ini sebenarnya tuh Alice in Borderland ini tuh adalah series yang punya jumlah karakter signifikan yang cukup banyak sebenarnya ya. Dan kalau gua boleh tanya nih, kalau lu favoritnya siapa sih di Alice in Borderland ini tokohnya? Wah, kalau misal ngomongin karakter favorit harus ngomongin dua nih, cowok sama ceweknya. Karena ya pasti kalau misal lo nonton ini lo bakal punya favorit, satu karakter favorit cowok sama satu karakter favorit cewek. Kalau gue ngomongin ceweknya dulu deh. Karakter perempuan favorit gue di sini adalah si Shibuki gitu. Shibuki. Shibuki ini big hoe energy banget gitu loh. Weaponize your pussy gitu. Anjir. Kayak dia pinter banget gitu loh. Gue tahu Shibuki ini adalah karakter perempuan yang memang didesain untuk dibenci sama para penontonnya karena kerjaannya memanipulasi. Dari awal aja dia udah tidur sama bosnya buat dapetin posisi tinggi di perusahaan dia gitu loh. Udah gitu dia juga tidur sama salah satu karakter utama yang kayaknya masih perjaka nih. I see. Iya, buat biar bisa diterima sama kerumunan mereka gitu loh. I see. Gila. Betul. Ya cerdas sih gitu loh, daripada susah-susah gitu loh. Ya, ada kesempatan, kenapa tidak? Ya. Meskipun secara moral dipertanyakan. Tapi ya sayangnya karakter Shibuki ini ya tidak bertahan lama gitu ya. Karena pada satu episode di tengah-tengah akan ada satu keputusan genting yang dibuat oleh si ceritanya ini, mungkin berdasarkan manganya juga sendiri sih ini. Iya. Terjadi sesuatu dengan Shibuki ini di pertengahan season 1 ini gitu loh. Yang tidak kita duga-duga gitu. Iya, sebenarnya itu yang menarik juga dari si Alice in Borderland ini, karena menurut gue ini kan semua episode di Alice in Borderland ini disutradarai oleh Shinsuke Sato. Shinsuke Sato ini mungkin kalau kalian pernah nonton film-film yang pernah dia sutradarai sebelum-sebelumnya tuh ada I Am Hero, terus ada Inuyashiki, Kingdom gitu. Menurut gue pinter dia tuh di awal kan kita diperkenalkan sama si 3 sohib karib ini gitu. Dan kemudian muncul juga si Shibuki ini masih di awal-awal kan ya. Dah ini nih gimana caranya mereka nge-build up, membuat penonton mulai belajar mengenal si karakter-karakter dari si 3 sohib karib plus si Shibuki ini. Kayak dia si Sato ini tuh kayak pas aja timingnya tahu gitu, kayak dari sejak dia mulai memperkenalkan tokoh-tokoh ini tuh dia tahu kayak kapan penonton tuh mulai merasa punya empati kepada tokoh-tokoh ini. Dan tepat di saat gue ngerasanya pas di saat, kalau dari perspektif gue, saat gue mulai merasakan mulai merasakan empati kepada beberapa karakter tertentu, di saat itu juga kemudian tiba-tiba si Shinsuke Sato ini mengambil decision yang cukup berani terhadap keberlanjutan karakter-karakter tersebut gitu, yang mungkin tidak bisa diucap, gak bisa gue bilang juga apa gitu karena itu spoiler banget. Sebenarnya kayaknya mereka pinter-pinter sih, kita ngomong apa mungkin mereka tahu apa yang terjadi juga. Iya, cuman ya
baiknya sih ditonton sendiri sih. Pokoknya ada turning point-nya lah yang dimana si Shinsuke Sato ini mengambil langkah yang berani terhadap tokoh-tokoh pivotal yang diperkenalkan di awal series tuh kayak gue langsung damn, gila, timingnya bisa pas gitu loh. Pas banget, selalu timingnya pas Iya. gitu. Nah, kalau misal ngomongin karakter favorit lagi ya, karakter favorit kalau tadi kan kita gue udah bilang karakter favorit perempuan gue di sini siapa. Nah, karakter favorit pria gue di sini yang laki-lakinya itu si mantan anggota SDF yang juga ketua militan di The Beach gitu loh, di sebuah sanctuary, tempat di mana para orang-orang ini akhirnya berkumpul untuk menyusun kekuatan gitu loh. Iya, Siapa namanya gue lupa. Si Aguni. Oh iya, Aguni. Iya, jadi mungkin biar tidak lost, jadi si The Beach ini tuh ya itu kayak tadi. Jadi di orang-orang yang kemudian tersasar di alternate reality-nya Tokyo ini, di mana mereka harus bermain game hidup atau mati. Kemudian ada dua orang awalnya ya yang menginisiasi pendirian The Beach, di mana tujuannya itu sebenarnya The Beach itu adalah buat jadi semacam utopia di alternate reality Tokyo itu, di mana orang-orang yang yang harus bermain game bisa berkumpul di sana, having fun lah istilahnya, kayak semacam selingan gitu di antara kestresan untuk bertahan hidup di sana gitu ya. Yang dua orang ini ada yang inisiasi pendirian The Beach itu adalah namanya Hatter dan tadi Aguni yang favoritin sama Tommy. Iya. Nah, si Aguni ini dari awal-awal kita ketemu pun Aguni ini sebenarnya udah ada di episode 2, tapi kita nggak tahu bahwa dia itu ketua militan dari The Beach, dan kita nggak tahu bahwa dia itu mantan anggota SDF gitu loh. Cuma dia udah kelihatan strong dari awal, dan bukan cuma strong, dia juga punya personality layer yang walaupun kita baru ngelihat sekilas, walaupun kita baru diintroduce sama karakternya lewat kekuatan dan taktik bertempurnya dia, kita tahu bahwa secara emosional karakter ini tuh punya sesuatu yang lebih gitu loh, dari sekedar otot gitu loh. Nah, dan pada akhirnya kita ditampilkan gitu loh, kita ditampilkan layer seutuhnya dari karakter ini di saat yang tepat, dan ada keputusan genting dari Shinsuke Sato juga yang diberikan kepada karakter ini di akhir cerita gitu loh. Dan ya ujung-ujungnya gue merasa sangat bersimpati sama si Aguni ini gitu loh. Dan emang ya dia tidak seperti yang kita kira pada awalnya gitu loh. Nah, itulah dia. Udah gitu, kalau misal kita ngomongin Aguni nih ya, gue paling suka pas bagian dia nampol macan, Bang. Gila. Iya. Itu yang pas lagi ada tantangan di taman bermain. Di amusement park gitu kan ceritanya harus jadi salah satu gamenya disuruh ngebunuh binatang-binatang gitulah. Salah satunya ada macan nih. Si Aguni ini nongol tiba-tiba nembakin macan, kagak mempan. Macannya diserang sama dia ditampol pakai tangan ini macannya. Buset. Mental tuh tampol pakai tangan. Gila bener itu. Nah, itu kalau misal gua tuh karakter perempuan dan karakter laki-laki favorit gua di Alice in Borderland. Kalau lu, San? Kalau gua karakter favorit cowoknya itu gua sempat berganti nih. Awalnya nih waktu pas baru mulai nonton si Alice in Borderland ini, karakter cowok favorit gua itu si Karube. Karena ya dia yang paling selenge lah di antara tiga sohib karib yang dikenalin di awal ini gitu, di antara Arisu, Chota sama si Karube. Si Karube ini yang paling badass ya lah ceritanya gitu, paling selengean juga, dan gua ngerasanya dia yang paling punya pemikiran paling logis aja gitu di antara yang bertiga ini, meskipun Arisu lebih pintar kalau soal menyelesaikan game gitu. Cuman semenjak adanya di pertengahan season nih, di episode ketiga ada suatu perubahan yang pivotal nih yang dipertunjukkan sama seri plot ceritanya nih. Terus kayak gue langsung ngerasa shit, kayak semenjak itu gue ngerasa nggak bisa menggemari Karube lagi gitu, kayak ya siapa yang harus gue root for sekarang. Dan sampai kemudian gue nemu ada satu tokoh
yang namanya Chishia kalau nggak iya Chishia ya kalau nggak salah, yang dia pokoknya suka pakai hoodie putih, rambutnya juga warnanya putih gitu. Kayak Kenma tapi lepek gitu, Kenma Haikyuu gitu. Ya, apa ya, kayak si Chishia ini tuh menurut gue emang tipe apa ya, kalau kita nonton di series atau film atau anime apa gitu, pasti ada aja tokoh yang modelan kayak Chishia gini yang memang dibentuk tuh kayak yang cool tapi otaknya jalan gitu ya. Emang tipikal yang kayak cowok-cowok misterius tuh yang kalau penonton lihat dia tuh gampang digemari gitu, kayak orang tuh doyan aja sama tokoh-tokoh yang kayak Chishia begini gitu menurut gue ya. Makanya, dan itu juga ya karena ketipikalannya itu ya, justru gue juga jadi apa ya, seneng aja lihat dia gitu. Kayak gue nungguin aja nih, kayak apalagi nih yang dia pikirin nih, apalagi rencana yang dia yang ada di otak dia gitu. Karena ya dia tipe karakter yang semuanya tuh udah perhitungan gitu, kayak nggak ada yang dia lakukan itu tuh percuma gitu loh. Gitu ya. Kalau misalnya karakter cewek favorit gue justru itu si Kuina sih, yang sering bareng sama si Chishia itu, yang rambutnya uye itu. Iya, yang rambutnya uye itu, rambutnya uye dia. Kayak cuman gue nggak tahu juga ya alasan spesifiknya apa. Simply karena dia jago karate aja sih, bisa nyepak pala orang gitu. Gue demen lihat dia tuh, kayak meskipun dia pakai bajunya kayak orang gak rentan masuk angin gitu. Tapi nih ya Pak, kalau misalnya gue boleh kayak lu juga nih, kan Shibuki mengalami nasib yang sama di Karube, diberikan sebuah momen pivotal di episode ketiga. Jadi gue bisa root sama siapa lagi nih. Nah, sebenarnya ada satu karakter perempuan favorit gue lagi di Alice in Borderland ini, yaitu si N. N itu yang si ahli forensik yang jadi kaki tangannya si Hatter di beach ya? Iya, di beach itu gitu. Wah, dia simply bukan cuma karena atraktif dan mukanya kayak skeletal gitu ya, tapi karena apa ya, dia tuh yang diem tapi dia ngerti apa yang harus dilakuin gitu loh. Nah, dan dia jadi karakter kunci juga untuk bagaimana bisa ngedefine siapa yang jadi dalang di balik ini semua gitu loh. Iya, dalang ini apa sih, ngedefine dalang di balik game terakhirnya itu kan. Ya, di game terakhir yang ada di season 1 gitu. Ya. Dan menurut gua, ya dia juga menarik menurut gua karena dia agak-agak setipe kayak si N ini tuh setipe kayak si Chishia juga sih. Dia tuh kayak yang poker face gitu, yang kita nggak tahu yang dia yang motif dia balik tindakan dia tuh apa sih. Karena ya saat kita kayak kalau ngelihat si N ini melakukan suatu tindakan itu tuh kayak suspicious aja gitu. Kita nggak tahu nih motifnya dia melakukan suatu hal tuh apa gitu. Tapi moral kompasnya jelas dan dia nggak gampang goyah orangnya gitu. Ketika semua orang yang ada di dalam The Beach itu, semua orang yang ada di dalam permainan ini itu udah bukan cuma moral, emosinya juga goyah, fisiknya goyah. Dia kagak ada goyah-goyahnya sama sekali, malah makin keren aja, makin ke ujung gitu loh. Iya betul. Kayak suka banget gua gitu. Betul. Tapi San, menurut lo highlight dari Alice in Borderland ini selain karakternya, teka-tekinya, dan juga permainan plot yang dilakukan oleh Shinsuke Sato ini, apa lagi San? Apa ya highlightnya? Kalau ngebahas apa yang gua suka dari Alice in Borderland ini sih, gue suka, menurut gue bagaimana mereka menampilkan setting setting yang kita bisa bilang post apokaliptik lah ya, maksudnya gitu. Karena bagaimana mereka menggambarkan Tokyo, Shibuya Crossing-nya itu yang paling sering diliatin kan, itu tuh nggak kayak standarnya. Maksudnya nggak kayak biasanya kalau kita ngelihat film atau series yang bertema post apokaliptik gitu lah. Kayak kalau biasanya kan kalau yang agak-agak post apokaliptik gitu kan pasti ngeliatin settingan kota dan segala macamnya itu kan kotanya udah rusak lah, udah berantakan segala macam. Dan ini tuh enggak gitu loh. Maksudnya kayak Tokyo yang diperlihatkan di Alice in Borderland ini ya masih maksudnya ya apa ya, nggak chaos gitu loh. Ya nggak, jadi ya
kotanya still eksis sebagaimana Tokyo seharusnya, cuman ya bedanya nggak ada orang aja gitu. Iya, betul. Iya, paling banter juga apa sih, mungkin ada yang kalau diliatin di seriesnya itu ada kayak ada beberapa makanan busuk kayak udah lama ditinggalin, tapi ya itu doang. Cuman sisanya kayak waktu si Arisu dan kawan-kawannya mau cari makan ya mereka bisa aja tinggal ngambil makanan di supermarket, karena ya semua masih tertata gitu loh sebenarnya kotanya. Masih kayak Shibuki di awal-awal juga ada masih bisa ngambil buku aja di perpus atau di mana itu ya, baca buku ya. Kayak gue suka aja dengan penggambaran apa ya, dalam tanda kutip post-apocalyptic yang dia diperlihatkan di Alice in Borderland ini. Tapi sebenarnya nggak post-apocalyptic juga, karena mereka ini cuma kelempar ke alternate universe, bukan sebuah dunia di mana sehabis terjadi sebuah bencana total gitu. Iya. Iya, makanya semuanya jadi rapi, semuanya jadi tidak terlihat seperti tidak ada apa-apa, cuma kotanya yang kosong gitu. Makanya gue suka banget yang pas bagian dimana Arisu Karube sama Chota sama si Shibuki ini ujung-ujungnya jadi tinggal di IKEA gitu loh buat bertahan hidup gitu. Iya. Benar. Maksudnya ya apa ya? Opportunity-nya ya di situ kan udah PW gitu loh. Maksudnya IKEA-nya kan masih ya seperti IKEA pada umumnya gitu, masih banyak perabotan dan segala macamnya, ya tinggal dipakai aja di situ. Betul. Iya, benar. Menarik sekali. Nah, kalau misal kita ngomongin game nih, kan ada banyak game yang harus dilalui oleh para peserta supaya mereka bisa survive. Nah, menurut lo nih San, game yang paling ngehe di Alice in Borderland itu yang mana? Kalau di Alice in Borderland tuh ada dua kalau menurut gue. Satu yang berkesan, bukan yang berkesan sih, yang paling menguras emosi buat gue itu yang di episode 3, yang game dengan tingkat kesulitan Seven Hearts. Itu yang paling ya mungkin semua juga kalau nonton Alice in Borderland akan merasa hal yang sama gitu loh. Kalau yang paling ngaps banget tuh ada juga gamenya menurut gue tuh yang ini tantangan, gue lupa tingkat kesulitannya apa, tapi nama gamenya Distance. Distance. Itu tuh ngaps banget gitu loh, kayak yang itu kan dia kan kayak mereka semua start di dalam satu bis, terus mereka disuruh lari, pokoknya berjalan lah menuju goal yang ditentukan dalam waktu yang ditentukan gitu. Terus kayak pas lihat terakhirnya kayak gimana di challenge-nya itu kayak, ya ilah bro, kok gitu sih, kayak ini challenge apa sih? Iya. Itu nyebelin banget, kayak kalau misalnya kalian pernah nonton film XM, plot twistnya sama kayak gitu ya, keluar juga nih kata-kata plot twist ya. Dari tadi tuh mau ngomongin plot twist aja tuh susah banget kayaknya. Kayak nahan banget aja nih, jangan plot twist dong, jangan plot twist ngomongnya ya. Tapi ya gimana lagi, memang plot twist gitu loh. Makanya ini series bakal disukain banget sama awak-awak movie manifest dan segala macamnya gitu ya, karena ya kita akuin juga sih plot twistnya memang menarik nih. Untuk eskapisme ya, bikin kita berujar wow gitu di tiap episodenya gitu loh. Betul. Nah, kalau misalnya game favorit gue tetap aja game yang terakhir sih, yang terakhir of Hearts itu. Karena apa ya, kayak Among Us gitu loh gue ngeliatnya. Iya. Cuma kalau di Among Us kan bener-bener teliti nih, dirapatin bener-bener. Kalau ini kagak ada rapat-rapat nih, bener-bener udah chaos aja udah semuanya gitu loh. Iya. Plot twistnya pun ya plot twist lagi anjing. Ya tapi di akhir kuisnya pun reveal-nya kita nggak duga-duga itu sama sekali gitu loh. Iya. I see. Dan ini soal yang tadi gue bilang kayak masalah settingnya si Tokyo dan Shibuya Crossing-nya yang ditampilkan di di Alice in Borderland ini, kan banyak yang bertanya-tanya gila juga ya, maksudnya kayak mereka bisa bikin Tokyo yang kayak gitu, ngosongin Shibuya Crossing yang ramenya minta ampun itu. Iya, itu satu keinian sendiri sih, satu wonder sendiri ketika kita ngelihat bahwa bener-bener pas si Arisu Karube dan Chota keluar dari kamar mandi itu, mereka langsung dihadapkan pada Shibuya Crossing yang kosong, dengan kita ngeliat establishing shot seakan-akan itu bener-bener Shibuya Crossing gitu. Iya. Mereka jalan aja ngiter-ngiter kayak itu bener-bener Shibuya Crossing, padahal gimana San? Iya, itu kalau yang gue lihat dari ini ya sosmed ya, gue nemuin tuh ternyata ada semacam foto BTS-nya gitulah. Kalau ternyata Shibuya Crossing-nya itu tuh mereka build sendiri
kayak tiruan Shibuya Crossing-nya itu, tapi yang mereka build itu tuh kayak cuman yang di bagian jalanannya doang, sama yang first ya, yang kayak eye level, pemandangan yang di eye level gitulah. Terus sisanya tuh mereka dikelilingin pakai green screen, dan kalau gue lihat kayaknya ada yang bilang juga waktu itu di Twitter kalau nggak salah, yang bilang kalau itu tuh setnya si Alice in Borderland itu tuh dibikin pakai virtual set gitu. Jadi jadi selain dari yang jalanannya itu yang dibikin sendiri sama mereka, surroundingnya itu tuh dibikin pakai Unreal Engine apa kalau nggak salah ya. Gue kira itu nutup jalan pakai polisi gitu kan, pakai full rider gitu nutup jalan. Itu pusing juga sih kalau kayak gitu. Masa itu di Shibuya Crossing, Mbak, itu yang nauzubillah rame. Iya, itu kayak kalau SCBD lu tutup gitu. Iya, waduh. Ya kayak itu tuh The Raid nutup apa? Lupa gue, Blok M atau Blok M nih ya. The Raid tuh syuting nutup Blok M, nutup SCBD. Ya gila, stres juga sih, Bro. Stres banget itu. Si Shinsuke satunya juga tahu cara jaga pacingnya, gimana nggak kerasa repetitif ini challenge-nya gitu ya. Seru aja sih buat diikutin gitu jadinya. Jadi kita sangat menunggu apa yang akan terjadi di season 2 ini ya, biarpun apalagi setelah revelation di akhir season 1-nya itu loh. Wah gila, nggak ada yang ngira kok dia gitu kan. Iya, kayak tiba-tiba nongol seseorang tuh yang tidak diduga, yang kita ya semacam red herring lah sih, kayak kok pantesan di challenge terakhir kok nih orang seperti tidak signifikan ya. Nah makanya begitu muncul, begitu muncul di akhir season 1 kayak oh begitu rupanya. oh luar biasa. Gitu. Kayak ya kalau belum tahu siapa, kalau belum nonton ya sebaiknya ditonton. Nah itu dia. Makanya mungkin itu aja kali ya dari kita soal Alice in Borderland. Nah kalau misalnya kalian penasaran, langsung tonton Alice in Borderland. Kalau kalian suka video ini, nontonnya di Netflix. Kalau misal kalian suka video ini, di like juga. Kita taping ini di Kopikano. Ada ya kafe minimalis imut-imut gitulah di Senopati. Tempatnya pas di seberang mall baru yang di Distrik 8 ini, Mall Asta. Asta itu seberangnya ada langsung kelihatan kayak kafe mini gitu, namanya ya ini Kopikano itu. Kalau kalian mau datang berkunjung ke sini buat beli minumnya, silakan dicoba. Bisa beli dari GoFood, GrabFood juga, silakan. Kalau mau nongkrong sangat disarankan karena tempat ini memenuhi protokol kesehatan. Jadi ya outdoornya doang yang dipakai. Selama pandemi ini ya kalau mau nongkrong cuman boleh di kayak kita gini aja, di outdoor doang ya. Gue sangat merekomendasikan Ice Leci Yakult sama es kopi susu Irishnya. Mantep pokoknya ke Kopikano. Terima kasih Kopikano. Dan jangan lupa subscribe ke channel misbar.id di YouTube. Dan kalau misalnya kalian dengerin ini di podcast, di share. Spotify, silakan di-share link Spotify-nya kalau kalian suka sama apa yang kita lakukan ini ngalor ngidulnya. Monggo lah, silakan. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di episode Sinemisu berikutnya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian keluar pakai masker, social distancing, dan cuci tangan kapanpun kalian bisa. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi.